Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video materi kali ini, Bapak akan sampaikan terkait perilaku korupsi atau tindak pidana korupsi. Korupsi menjadi suatu penyakit atau tindak pidana yang sudah menahun ya, sudah mendarah daging di negeri kita. Tidak sulit untuk menemukan ciri-ciri perilaku korupsi. Ya, kita bisa temui ketika kita mengurus layanan publik, misalnya membuat KTP atau misalnya ngurus apa namanya surat-surat yang lain. Apabila kita dimintai uang yang padahal di situ tertulis gratis pelayanannya, maka inilah bibit-bibit yang kita indikasikan sebagai perilaku koruptif. Nah, apa itu perilaku koruptif atau perbuatan korupsi atau tindak pidana korupsi? Menurut siapa ini? Robert Kierkegaard ya, perilaku korup itu pasti ada dua ciri atau dua poin utama. Pertama adalah ada satu orang yang bisa memonopoli, bisa mengatur dengan diskresinya, dengan kekuasaannya. Ya, dia berkuasa penuh, tidak bisa sentuh katakanlah, dikritik dan sebagainya atau dilengsarkan, dan dia mempunyai kekuasaan penuh atas jabatannya tersebut. Nah, akan tetapi dia ini tidak mau dimintai pertanggungjawaban, tidak mau terbuka, tidak mau jujur kepada khalayak ramai, kepada masyarakat umum. Nah, itulah peluang atau ciri-ciri dari perilaku koruptif. Nah, kemudian menurut sosiolog Emil Durkheim, pada dasarnya manusia itu pasif, ya, tapi keadaan dirinya ditentukan oleh lingkungan atau masyarakatnya. Ya, realitanya kita ini biasa-biasa saja, teman-teman. Orang yang hidup di desa, dia akan sederhana, hidup apa adanya, hidup yang tidak perlu mewah-mewah, pakai pakaian yang seadanya. Nah, tetapi ketika orang desa itu akan tinggal di daerah perkotaan atau di apa namanya metropolitan seperti Jakarta katakanlah gitu, dia pasti akan merasa minder atau berpikir ulang, nggak layak saya ini tinggal di sini. Gimana orang kota itu apa namanya pakaiannya mewah-mewah, kendaraannya mahal-mahal gitu ya. Orang desa cuma pakai sepeda ontel, sepeda genjot gitu ya. Nah, akhirnya kalau orang desa yang awalnya hidupnya sangat sederhana ke kota, pasti dia akan mengikuti gaya hidup orang kota. Ya, sering mungkin ketika di desa dia cukup ngopi saja bikin sendiri. Kalau di kota nggak level itu ya. Di kota harus nongkrong sama teman-teman di warung kopi, ngabisin waktu yang mungkin harga kopinya yang kalau kita beli sasetan ya, mungkin harganya cuma 5.000, beli di warung kopi bisa harganya mungkin 20 ribuan lebih. Nah, seperti itu. Itu karena apa? Lingkungan yang membentuk kita. Ya. Berikutnya, menurut Jack Bologne dalam teorinya ya, orang yang tamak itu, serakah itu diawali dari exposure. Dia itu maunya dilihatin sama tetangganya, sama orang lain. Saya itu punya ini loh, emas 24 karat. Saya beli di katakanlah Amerika gitu ya. Ini loh, saya punya kendaraan mobil saya beli dari Swiss misalnya, Mercedes atau apapun itu ya. Ya, pokoknya pinginnya ngalahin tetangganya. Tetangganya punya mobil, nah dia harus punya mobil dan lebih mahal tentunya harganya ya. Nah, yang kedua adalah need, dia butuh. Karena apa? Untuk bersaing, untuk menunjukkan bahwa dirinya ini memang luar biasa, memang dirinya ini patut untuk apa istilahnya diacungi jempol, tidak bisa dianggap remeh. Nah, yang ketiga adalah opportunity, kesempatan atau peluang, ya. Bahwasanya orang yang tamak itu, ya, sebentar, apapun itu peluang, sebentar, ya, apapun itu kesempatan atau peluang yang dia ada di depan mata pasti dia akan ambil. Ya, misalnya ya, ada uang yang bukan haknya, ya. Bagi orang yang tamak, alah paling cuma ngambil 100.000 doang, 200.000 doang. Tapi kalau orang tamak demi memenuhi kebutuhan apa namanya hidupnya, gaya hidupnya ya, hal yang tidak layak untuk kita lakukan ya, misalnya peluang untuk korupsi, peluang untuk misalnya ngemplang pajak dan sebagainya gitu ya, pasti dia akan lakukan. Nah, kenapa? Puncaknya adalah ketamakan ya, menjadi orang yang tidak mau dikalahkan. Dia paling bagus,
rumahnya, paling banyak mobilnya, paling keren sepeda motornya, katakanlah gitu ya. Nah, itulah asbab bisa menjadi penyebab atau asbabun nuzul orang-orang melakukan tindak pidana korupsi. Ya, karena itu tadi, apa nggak bisa misalnya ya kita pakai Supra X, nanti kita misalnya untuk pergi bekerja atau pergi ke pasar, toh mau itu Supra X, mau itu motor Ninja sekalipun ya kan sama-sama motor ya. Yang penting bisa aja, kalau orang yang hidupnya secukupnya ya, hidupnya sederhana, yang penting kan sepeda motor bisa 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 kita pakai untuk ke, ke tempat kerja atau untuk keluar kota, katakanlah gitu ya. Nggak perlulah mewah-mewah. Nah, itu lagi. Kan kembali lagi ya saya katakan ya, di teori-teori ini kembali lagi kepada orangnya. Nah, kemudian menurut Robert Merton, korupsi merupakan suatu perilaku yang diakibatkan oleh tekanan sosial. Nah, teman-teman sekalian, dari tekanan sosial itu bisa mengakibatkan pelanggaran norma dan aturan. Nah, coba teman-teman sekalian, pernah lihat Rafael Alun yang akhirnya anaknya itu Mario Dandi gara-gara melakukan penganiayaan sama siapa itu saya lupa namanya. Nah, coba di usia mahasiswa semacam itu ya, dia sudah punya mobil apa itu tadi yang mobil mewah lah kata itu saya lupa mereknya. Nah, itu kalau orang bekerja sekalipun PNS katakanlah ya, beli mobil itu pun susahnya minta ampun. Bisa mungkin puasa 1 hari 1 tahun itu kok demi mendapatkan mobil itu. Nah, apa nggak bisa anak sekolah atau anak kuliah itu cukup dikasih sepeda motor atau mungkin suruh berangkat pakai transportasi umum KRL katakanlah kalau di Jakarta ya. Nah, tapi karena tekanan sosial, teman-temannya semua pakai mobil, dia nggak mau dong mobil biasa-biasa aja, mobil yang paling mewah minta dibelikan sama bapaknya. Nah, pas juga ya, bapaknya ternyata ngemplang pajak, pegawai pajak yang tidak jujur. Nah, akhirnya terbongkar kan semua gara-gara tekanan sosial itu tadi, terbongkar semua, bapaknya tidak jujur, anaknya tamak ya. Itu tadi, karena tekanan sosial ternyata tidak melulu dari lingkungan sekitar atau tetangga, bisa jadi dari keluarga kita sendiri pun bisa menjadi tekanan sosial kepada kita. Nah, berikutnya teman-teman. Nah, menurut teori Freudian Theory dari Wolff and Hermanson, ada 4 hal. Yang pertama adalah pressure, tekanan. Orang yang hendak melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan korup ya, pasti ada tekanan dalam dirinya. Contoh, tekanan misalnya dia demi memuaskan keinginan istrinya yang minta ini itu barang-barang mewah, padahal uangnya tidak cukup dari gaji dia ya. Nah, akhirnya dia terpaksa melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Nah, kemudian bisa juga tekanan itu berasal dari lingkungan kerja ya, bisa juga selain dari keluarganya sendiri. Kemudian rationalization. Rasionalisasi contohnya semacam ini. Misalnya di tempat kita bekerja ada acara-acara tertentu yang mungkin harus dibentuk panitia yang ada dananya untuk operasional panitia tersebut. Ya, menurut pengakuan bahwasanya dana dari acara tersebut pasti diambilin mungkin berapa ratus ribu katakanlah ya oleh panitianya. Nah, dan mereka menganggap kalau di instansi mereka melakukan mencuri uang dari acara-acara tertentu itu hal lumrah, hal biasa. Nah, kalau itu menjadi hal yang rasional, biasa, masuk akal, dan itu dianggap lumrah, nah ini tadi bisa menjadi peluang orang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang koruptif. Nah, terus opportunity, peluang, ya. Peluang itu ya sama dengan kesempatan, ya. Kalau ada misalnya peluang dari katakanlah ya, dia melakukan hal-hal yang melanggar hukum, misalnya peluang untuk ngemplang pajak, katakanlah karena dia pegawai pajak, kemudian dia tidak membayar pajak atau dia manipulasi pajak. Nah, itu termasuk ciri-ciri dari orang yang berperilaku koruptif. Nah, kemudian misalnya itu pegawai pajak ya. Kemudian atau misalnya dari pihak ketiga pun bisa dikatakan ya, tidak harus pegawainya langsung, pihak ketiga katakanlah dia meminta fee bagian dari proyek tertentu. Itu bisa jadi peluang orang melakukan korupsi itu tidak hanya dari dalam instansi itu, ternyata pihak luar pun bisa menjadi
perantara terjadinya tindak pidana korupsi ya. Mungkin karena ya mungkin bisa dikatakan yang menang proyek itu ya pihak ketiganya itu ternyata punya hubungan darah atau saudara dengan orang yang ada di dalam instansi tersebut. Nah, itu bisa jadi. Kemudian yang keempat adalah capability, kemampuan. Nggak mungkin kan tukang kebun, tapi ini tidak bermaksud menghina ya, tidak mungkin kan cleaning service, peluangnya untuk korupsi anggaran dari instansi atau lembaga tempat dia bekerja, lebih besar daripada pimpinan. Kan tentu tidak mungkin. Peluang korupsi, peluang tidak jujur itu lebih besar dari level pimpinan. Entah itu ketuanya, kepalanya, pimpinannya, atau mungkin sekretarisnya, atau mungkin bendaharanya. Karena unsur pimpinan inilah yang punya kesempatan, punya kemampuan untuk menganggarkan anggaran, misalnya gitu ya, untuk membuat peraturan dan sebagainya, yang bisa mengakali dari keuangan instansi tempat dia bekerja, kemudian diambililah uangnya, atau mungkin beberapa ratus ribu, atau mungkin jutaan ya, dari anggaran atau uang milik instansi mereka tempat mereka bekerja. Ya, karena apa? Karena mereka memiliki kemampuan untuk mengutak-atik anggaran tersebut, katakanlah gitu ya. Mengutak-atik peraturan supaya mereka bisa dapat fee, bisa dapat uang dari anggaran yang ada di atau uang yang ada di instansi tempat mereka bekerja. Nah, berikutnya, kenapa tindak pidana korupsi disebut sebagai extraordinary crime? Pertama, berpotensi dilakukan oleh siapapun. Ya, teman-teman sekalian, korupsi itu memang peluang lebih besarnya dilakukan oleh pejabat yang punya struktur tinggi ya, katakanlah pimpinan, ketua, sekretaris, atau bendahara. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak di luar itu. Ya, misalnya pimpinan proyek, misalnya pembangunan jembatan, nah, dana itu dari pemerintah pusat diserahkan kepada pimpinan proyek yang ada, katakanlah ya, yang ditugasi untuk membangun sebuah jembatan di kota Ternate. Nah, bisa jadi ketika dana yang datang dari pemerintah itu 100% turun, ternyata sampai kepada pimpinan proyek pembangunan jembatan yang ada di salah satu wilayah di kota Ternate ini, dia ngemplang, dia ngambil, misalnya dia ngambil 20% dari total dana pembangunan tersebut. Ya, maka otomatis material-material yang harusnya dibelikan untuk membangun jembatan tersebut pasti akan dikurangi. Misalnya semennya harusnya 20 jadi 15. Besinya harusnya ukuran 14 jadi ukuran 10, katakanlah gitu. Nah, seperti itulah. Jadi bisa dilakukan oleh siapapun. Bersifat random korbannya. Jadi victimnya, korbannya ya random. Misalnya, itu tadi menyambung dari cerita tadi ya. Akibatnya apa? Jembatan yang dibangun di kota Ternate tersebut ketika dilewati banjir lahar dingin gunung api Gamalama, katakanlah gitu ya, ternyata langsung roboh, langsung hancur. Karena apa tadi? Struktur bangunannya, jembatan itu tadi, pondasinya tidak kuat. Karena ya semennya dikurangi, pasirnya dikurangi, besinya ukurannya itu dikurangi juga. Nah, akhirnya korbannya siapa? Ya seluruh rakyat di kota Ternate yang biasanya melewati jembatan tersebut. Terus, kerugiannya besar dan meluas. Nggak mungkin korupsi itu cuma ecek-ecek ya, misalnya ya mintain uang dari hasil penjualan, misalnya kalau di sekolah ya penjualan seragam, katakanlah gitu. Enggak. Korupsi itu pasti langsung mainnya hitungan ratusan juta, miliar, bahkan triliun. Nah, dan efeknya meluas tentu, tidak hanya terjadi di misalnya satu instansi. Enggak. Bukan kalau bisa ya, korupsi itu pasti akan efeknya domino, meluas. Ya, kalau cuma mintain uang dari penjualan seragam, wah, misalnya itu kan cuma perilaku koruptif yang kecil-kecil itu. Kalau koruptor kelas kakap itu nggak main seperti itu ya teman-teman ya. Terus berikutnya, bisa terorganisasi atau oleh organisasi. Ya, bisa dia berdiri sendiri, berjalan sendiri, bisa juga dia atas nama organisasi. Itu banyak contoh prakteknya. Berikutnya, bersifat lintas negara. Ya, korupsi ini bahkan rata-rata ya teman-teman sekalian ya, orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu kaburnya ke luar negeri. Ya, entah ke Singapura, entah ke Amerika Latin. Itu tadi. Karena untuk menyelamatkan diri mereka, para pelaku korupsi, ya kemudian untuk menyelamatkan aset atau uang mereka supaya aman, lari atau sembunyi atau simpan ke negara yang tidak punya perjanjian dengan Indonesia, katakanlah gitu ya, perjanjian ekstradisi pemulangan ke Indonesia. Nah, kalau misalnya dana itu masih disimpan di bank di Indonesia, entah itu BNI, BRI, katakanlah gitu ya, dan kita sudah terdetek melakukan tindak pidana korupsi, maka cepat-cepatlah
lari ke luar negeri dan ambil aset kalian, uang kalian, kemudian pindahkan ke bank yang ada mungkin di Swiss, katakanlah gitu ya. Ya, gitu. Terus kabur ke tinggal di negara Swiss, katakanlah gitu. Oke. Berikutnya. Nah, ini cuma tambahan kata-kata. Penindakan membuat orang takut korupsi, pencegahan membuat orang sulit korupsi. Ya, itu yang dilakukan oleh penegak hukum, baik KPK, kejaksaan, ataupun kepolisian. Mereka melakukan penindakan. Mereka juga melakukan pencegahan. Tapi kita yang menjadi insan akademik ini, menjadi pembelajar ini, menjadi mahasiswa ini, ya tugas kita adalah mengedukasi masyarakat, mengedukasi banyak orang agar masyarakat atau orang banyak ini tidak melakukan atau tidak mau melakukan tindak pidana korupsi. Nah, terus teman-teman, inilah posisi Indonesia kalau nanti dicari di Transparency International ya di tahun 2020 Indonesia itu ada di posisi, saya cek dulu ya, 102, peringkat 102, indeks persepsi korupsinya ada di angka 3, kalau tidak keliru 37 ya. Ada di satu deret dengan Gambia, di peringkat yang sama, satu baris dengan Gambia, ada di bawah Tanzania, Suriname, dan Sri Lanka. Di bawah kita, kalau di Asia Tenggara kita jauh di bawah Singapura ya. Singapura ada di peringkat ketiga. Nah, itu tadi. Oke, berikutnya teman-teman sekalian. Nah, ini Bapak kasih contoh. Ada anggaran pembelian alat simulator SIM. Simulator SIM itu alat untuk apa ya? Ngetes calon pengendara yang ingin membuat SIM. Ya, alatnya ini tidak presisi teman-teman ketika dibeli. Memang apa istilahnya ya? Anggarannya itu berlebih, tapi alat yang dibeli dan sampai ke Indonesia itu ternyata ketika dicek, ketika dipakai tidak tepat, tidak presisi katakanlah gitu ya. Jadi alat ini memang sebenarnya tidak layak untuk dibeli, alat rusak katakanlah gitu ya. Nah, dari anggaran 190 miliar ya, negara itu rugi 120 miliar. Wah, jadi eh, pintar sekali lah orang yang melakukan tindak pidana korupsi ini. Kasus ini menjerat salah satu jenderal bintang 2 di institusi kepolisian Republik Indonesia. Ya, nanti kalian bisa cek itu kasus simulator itu tahun berapa. Sudah cukup lama itu ya, teman-teman. Kemudian ada korupsi IKTP yang dilakukan oleh mantan Ketua DPR Setia Novanto ya. Nih, anggaran untuk pembuatan IKTP ya 5,84 triliun, kerugiannya 2,3 triliun, yang dikembalikan 250 miliar, jumlah tersangkanya 7, ya itu tadi. Hitungannya nggak lagi hitungan cuma puluhan ribu atau ratusan ribu atau jutaan ya. Minimal ya miliar atau triliun gitu ya. Karena itu koruptor itu pasti apa namanya? Mikir dua kali daripada saya cuma korupsi kecil-kecilan, sekalian saja saya korupsi langsung besar katakanlah gitu ya. Nah, begitu. Berikutnya. Nah, ini ada contoh dana aspirasi anggota DPR usulan program pembangunan daerah pemilihan. Ya. Contoh, contoh ya, Bapak kasih contoh di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016. Anggarannya sebesar 104 triliun. Nah, ada beberapa direktorat jenderal, ada Dirjen Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Marga. Nah, yang sumber daya air, ya usulannya 2,317 atau 2,3 triliun ya, diakomodir 2,001 triliun ya. Nah, diusulkan Dirjen Cipta Karya 953 miliar, yang diakomodir 354 miliar. Bina Marga yang ngurusi apa jalan itu ya. Usulan 7,3 triliun, diakomodir 2,8 triliun ya. Nah, sehingga total usulan program aspirasi Komisi 5 diakomodir sebesar 5,2 triliun. Nah, apa itu dana aspirasi? Jadi teman-teman sekalian, sebentar kita turun. Nah, jadi dari jatah ini tadi teman-teman sekalian, ya apa namanya dana atau anggaran untuk Kementerian PUPR ya ada apa istilahnya ya, fee, ada bagian atau ada jatah. Yang tadi dana tadi jumlahnya berapa tadi ya?
5,2 triliun itu tadi, maka dari dana itu ada bagian untuk anggota fraksi ya, yang apa istilahnya ya, yang mitranya Kementerian PUPR ya, anggota fraksi diberikan uang 150 miliar ya. Entah apa itu sebutannya, entah cashback atau mungkin durian runtuh, saya tidak tahu ya. Jadi ini kasus yang sempat ditangani oleh KPK terkait itu tadi, dana aspirasi dari anggota DPR di komisi berapa tadi teman-teman ya? Di komisi 5. Nah, ketua kelompok fraksi dapat 100 M, ketua komisi dapat 350 M. Nah, perakiraan ya, kickback tergantung daerah atau lokasi mereka masing-masing atau dapil mereka masing-masing. Nah, kalau anggota dewannya yang di Komisi 5 itu dapilnya di Papua, itu kickbacknya, cashbacknya bisa mencapai angka 10%. Nah, tapi kalau cuma di Jawa itu cashbacknya atau kickbacknya kecil lah, antara 2-3% gitu ya. Nah, itu disebut sebagai JAPRO, ya, jatah proyek. Terus ya jatah proyek itu apa? Dari setiap pembangunan jalan, pembangunan fisik, cipta karya itu ya, bendungan dan lain sebagainya, katakanlah gitu. Kemudian pembangunan saluran air karena Dirjen SDA ya, pembangunan pinggir-pinggir sungai, katakanlah gitu, bronjong, pembangunan talut ya, dan lain sebagainya. Terus sumber KPK menyebutkan bahwa ongkos politik pencalonan bupati wali kota bisa mencapai lebih dari 50 M ya. Kalian mau nyalon jadi eksekutif di daerah ya, bupati wali kota ya, itu minimal itu sediakan dana 50 M. Itu paling rendah, tentu harus lebih tinggi lagi ya. Nah, 76,3% calon bupati atau calon wali kota mengaku bahwa para penyumbang dana yang ketika mereka kampanye itu mengharapkan imbal balik di kemudian hari kalau menang. Nah, tentu dong balas jasa ya. Kita bisa kampanye itu pasti ada penyokongnya, ada sumber keuangannya, sumber dananya ya. Maka orang yang menyumbang kita ketika atau membantu kita operasional ketika kampanye ya pasti mereka rata-rata minta imbal jasa, pasti entah dimudahkan usahanya ya sebagai atau minta jabatan dan lain sebagainya. Maka 83,8% dari para calon bupati itu tadi ya, maka akan dipenuhi harapan dari penyokong dana mereka 83%. Nah, entah dalam bentuk mungkin kemudahan memperoleh izin, nah, izin pertambangan, izin usaha, atau izin apapun itu, atau diberikan imbal balik berupa jabatan tertentu gitu ya. Berikutnya, tindak pidana korupsi diatur dalam 12 pasal, tepatnya di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sudah atau Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya. Terinci ke dalam 7 jenis perbuatan, apabila dijabarkan ada 30 perbuatan lebih dari tindak pidana korupsi. Namun ada 7 yang menjadi konsen dari penegakan hukum di Indonesia, dari penegak hukum di Indonesia ya, untuk memberantas tindak pidana korupsi. Yang pertama, menyebabkan kerugian keuangan negara. Itu apa istilahnya ya, modus operandi perilaku korupsi yang pertama atau tindak pidana korupsi yang pertama. Berikutnya gratifikasi, hadiah atau gratis ya, beda lagi dengan hadiah, gratis ya. Gratifikasi itu diambil dari kata gratis. Nah, itu pemberian bisa menjadi istilahnya ya, perbuatan pidana, tindak pidana karena memberikan gratifikasi ke aparatur sipil negara, bahkan pimpinannya itu dilarang, tidak diperbolehkan. Terus yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan, yaitu tadi kalau Anda bendahara instansi, bendahara kampus, bendahara negara, katakanlah gitu ya, dengan jabatan yang Anda miliki, yang Anda kuasai, yang Anda pegang, Anda bisa dikenakan tindak pidana korupsi jika kalian melakukan penggelapan ya dalam jabatan kalian gitu ya. Terus benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, kita atau salah seorang di antara kita misalnya ada yang jadi kepala dinas PUPR, katakanlah gitu ya, pembangunan umum dan perumahan rakyat, mau bangun jembatan katakanlah di Tubuh ya, untuk memudahkan mobilitas warga. Kita buat proyek, kita buat istilahnya tender supaya perusahaan-perusahaan itu mau masuk menjadi pihak ketiga yang akan membangunkan jembatan itu. Ternyata ada saudara kita, masih ada hubungan darah dengan kita, maka kita menangkan dia, itu menjadi
asbab ya, penyebab juga benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, kemudian yang kelima adalah perbuatan curang ya, banyak contohnya. Kemudian yang keenam pemerasan, diperas. Misalnya kalian mau bikin apa namanya KTP, bikin atau urus surat tertentu, katakanlah di dinas tertentu gitu ya, di kantor instansi pemerintah, kan diminta bayar sama pegawainya itu termasuk dalam pemerasan. Padahal ngurus-ngurus itu kan semuanya gratis toh. Nah, terus suap menyuap ya, suap menyuap itu pasti ada pemberian, ada apa namanya sebenarnya, ada janji, kemudian janjinya ada janji untuk misalnya ya, apa namanya, janji untuk memenangkan pasangan calon tertentu ya. Kalau menang nanti atau misalnya ini ada support. Kalau kamu menang pemilihan bupati atau wali kota daerah tertentu ya, uang yang saya apa namanya, saya akan memberikan uang atau kamu menyumbang saya uang, kemudian uangmu saya kasih kembali dan saya kasih plus plus misalnya gitu. Karena kamu telah bantu saya lebihkan uangnya dan kamu saya kasih misalnya ya jabatan katakanlah gitu atau misalnya katakanlah suap menyuap ketika ada apa misalnya ya momen-momen tertentu misalnya untuk memudahkan pengurusan izin misalnya dia karena dia kenal atau misalnya dia ingin dilayani lebih cepat padahal dia harusnya antri ya maka kamu ingin cepat nggak katakanlah gitu ya kalau ingin cepat maka ah, pakai kode-kode itu pakai kode-kode ibu jari sama jari telunjuknya ditampakkan di atas itu berarti minta uang dia. Nah, itu termasuk dalam suap menyuap. Oke, berikutnya teman-teman. Subjek hukum tidak pidana korupsi ada yang berbentuk korporasi. Bisa perusahaan itu dijadikan sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi ya. Bisa juga orang tentu ya, person manusia ya, per orang gitu. Yang ketiga adalah pegawai negeri baik itu PNS ataupun P3K. Oke. Dan termasuk juga tenaga kontrak. Bisa dikenakan sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi. Terus berhenti. Oke. Tindak pidana ya adanya setiap orang baik itu juga bisa perusahaan ya atau badan hukum dalam hal ini secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ya, atau bisa juga korporasinya. Nah, itu dalil untuk menunjuk atau misalnya untuk memperkuat bahwasanya orang telah melakukan tindak pidana korupsi itu bisa orang, bisa badan hukum atau perseroan tadi ya dengan cara melawan hukum misalnya misalnya ngemplang anggaran atau ngambil uang dari perusahaannya dia katakanlah gitu ya. Kemudian dilakukan untuk apa uangnya itu yang dari perusahaan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain katakanlah gitu ya, untuk korporasinya. Maka kemudian dapat merugikan keuangan negara ya, misalnya dia ngambil katakanlah anggaran untuk pembangunan gedung rumah sakit pusat katakanlah pusat tentara di Ternate katakanlah gitu ya, rumah sakit pusat angkatan darat di Ternate. Nah, ternyata uangnya itu tidak turun 100%, diambil berapa persen katakanlah gitu. Nah, untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dan itu merugikan uang negara tentu. Jadi rumah sakit yang ekspektasinya bisa dibangun sedemikian rupa, jadi nanti ada yang kurang. Entah semennya dikurangin, entah besinya dikurangin juga, dan lain sebagainya. Terus, ada istilah penyuapan. Penyuapan apa? Pemberian yang diserahkan dengan maksud untuk menerima atau agar penerima mengikuti kehendak pemberi. Nah, ada yang dianggap gratifikasi termasuk kategori suap, pemberian yang merupakan suap tapi bukan korupsi. Terus, gratifikasi pemberian biasa yang pada dasarnya boleh dilakukan akan tetapi menjadi tindak pidana apabila penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, itu tadi. Kemudian perbedaan suap dan gratifikasi. Nah, dalam suap harus terdapat meeting of the mind. Dalam gratifikasi tidak. Ya. Jadi harus ada pertemuan atau kesamaan dalam berpikir. Ya, Pak. Jadi kalau penyuapan tuh kayak tadi, misalnya saya ingin cepat dilayani deh. Jadi saya ingin cepat dilayani, gimana nih dong? Nah, Bapak ingin cepat dilayani, maka adalah Pak honor gitu, adalah dikit lah buat kita. Nah, sepakat kasih uang, itulah bisa disebut sebagai penyuapan. Nah, tapi kalau gratifikasi tidak, dia tidak tahu apa yang dikehendaki oleh si penerima. Jadi
apa namanya, gratifikasi itu asal dia berikan saja kepada entah itu PNS, entah itu gubernur, bupati, wali kota, dan yang dalam hal ini adalah penyelenggara negara. Nah, gratifikasi diberikan bukan untuk pejabat itu buat sesuatu, tapi apa biasanya untuk ucapan terima kasih. Terus bukan karena pejabat telah berbuat sesuatu ya, karena tadi apa namanya, diberikan karena telah diberikan biasanya karena ucapan terima kasih, entah kepada personnya, entah kepada lembaganya atau badan hukumnya. Ya. Terus gratifikasi tidak dianggap sebagai suap apabila disampaikan kepada KPK selama-lamanya 30 hari sejak menerima gratifikasi tersebut. Misalnya ada yang memberi hadiah atau oleh-oleh katakanlah gitu ya. Pernah kan Pak Jokowi diberi hadiah gitar dari grup band luar negeri itu tadi, akhirnya gitar itu diserahkan atau dilaporkan kepada KPK. Nah, simbol sekedar ucapan terima kasih. Nah, biasanya gini, ada nih misalnya ya, setelah ini sederhana saja dong, kita kasih contoh yang di kampus saja. Pak, sebagai ucapan terima kasih, Bapak sudah mau menguji saya ketika ujian skripsi, saya kasih misalnya souvenir dalam bentuk gelas gitu ya, gelas kaca katakanlah gitu. Nah, itu bisa masuk gratifikasi. Sebenarnya bisa masuk gratifikasi. Namun hal itu sudah lumrah dan biasa di kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi saya nggak ada maksud apa-apa, Pak. Ini cuma ucapan terima kasih. Kalau dikenakan ke kami ini yang dosen PNS, ke pimpinan yang PNS atau P3K, itu sebenarnya sudah bisa masuk gratifikasi. Nah, namun yang remeh-temeh ini, yang sederhana ini, biasanya dianggap lumrah. Nah, berikutnya, merubah pola pikir. Nah, untuk merubah pola pikir agar nggak perlu lagi ngasih sesuatu ke dosen, untuk memberikan imbal balik ke dosen, yang padahal itu memang tugas dosen untuk menguji kalian, ya, maka jangan dianggap lumrah bahwasanya korupsi itu budaya. Bukan, harus kita balikkan bahwa korupsi itu bukan budaya. Lah kalau misalnya korupsi budaya berarti koruptor budayawan dong, ya gitu kan? Berarti koruptor itu orang yang luhur, orang yang punya apa namanya ya, atau orang yang memiliki nilai peradaban ya, apa orang yang mempunyai cipta rasa dan karsa. Berarti koruptor itu memang orang yang mulia katakanlah gitu. Tentu tidak, bukan semacam itu pola pikirnya. Karena korupsi itu ya bukan budaya, kita harus melawan stigma bahwasanya budaya kan udah jadi korupsi di Indonesia, Pak. Kok budaya? Apa namanya, korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia, Pak. Kita harus melawan stigma tersebut. Kita putar balikan bahwasanya korupsi itu bukan budaya. Kemudian memahami untuk membasmi. Jadi kita pahami tindak pidana korupsi dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya untuk apa? Untuk kita basmi. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah meyakini sebagai kejahatan luar biasa. Jangan lagi dikatakan bahwa korupsi itu hal biasa ya. Tapi gini, aduh baterainya habis, maaf teman-teman. Jadi korupsi itu ya memang hal yang mengerikan, hal yang harus kita korupsi itu harus harus kita basmi karena itu kejahatan luar biasa yang efeknya tidak cuma buat kita, bisa mengefek kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun dia berada. Nah, itu harus kita yakin bahwasanya korupsi itu kejahatan masif luar biasa yang bisa berefek kepada siapapun dan korbannya acak, teman-teman sekalian. Ya, bisa saja yang diputuskan anggarannya di Jakarta oleh pemerintah pusat, yang kena efeknya orang yang ada di Papua sana. Katakanlah karena proyek pembangunan sebuah gedung pemerintah katakanlah gitu ya, dikemplang misalnya, diambil, dicuri, digerogoti dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya, nah, menjadi kaya itu harus, teman-teman sekalian, agama itu mewajibkan bahkan ya. Kalau kita dalam agama Islam ya dikatakan justru kalau kita miskin itu lebih dekat kepada kekufuran, karena iman kita gampang dijual belikan kan gitu kan kalau dalam agama Islam, ajaran Islam. Nah, selama kita menjadi kaya itu tidak melalui proses yang tidak benar, tidak melanggar hukum. Maksudnya proses yang benar ya, tidak melanggar hukum gitu. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah, karena kembali lagi ke masing-masing orang, dia menganggap dia kaya, itu kembali kepada dirinya masing-masing. Ya. Terus kehormatan seseorang apakah diukur dari kekayaan atau jabatan? Nah, ada kata-kata bijak saya tulis di sini. Aqarun nasu min yang
istilahnya gini, orang yang apa ya, hina, orang yang tercela. Akhurunas mayyanduru limadharuka wa yas'alu an mihnatuka yukraru ihtiramika. Ya, orang yang tercela, orang yang hina itu adalah dia yang melihat penampilan orang lain terus tanya, antum ini kerjanya apa? Bapak ini kerjanya atau profesinya jadi apa? Nah, dengan menanya itu, kemudian si orang tercela tadi bilang, oh saya hormat kepada bapak. Kenapa? Ternyata dia takut karena jabatannya, karena profesinya, karena dia gubernur, karena dia bupati, karena dia wali kota, karena dia rektor, karena dia dekan, karena dia kepala dinas. Coba kalau dia cuma, mohon maaf, ini bukan bermaksud menghina ya. Coba kalau dia, maaf, kata dia ini apa namanya, tukang sapu, tukang bersih-bersih, cleaning service, apa kamu dihormati? Nah, pasti nggak mungkin orang mau menghormati, maaf, profesi-profesi yang semacam itu ya. Kemudian, selama manusia masih gemar berbohong dan ingkar janji, selama itu pula hukum pidana, fakultas hukum, dan penjara masih dibutuhkan. Sebagai penutup, dalam Dagboek van Schermerhorn, apa Kiai Haji Agus Salim ini, atau Haji Agus Salim ini, yang nun sewu, pejabat tinggi negara ternyata penampilannya biasa-biasa saja pada zamannya ya. Dia berkata, aku tuh tidak melarat, aku dan keluarga aku tuh sering kekurangan uang, pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain, makan seadanya, tapi aku tidak berpikir bahwasanya aku itu orang yang melarat. Kami ini bahagia kok, kami ini kaya. Aku, istriku, anak-anakku saling membahagiakanku dan keluarga, sesama keluarga ya. Kemelaratan itu hanya persoalan mental, ya, kembali ke orangnya, bukan soal kepemilikan harta. Ya, kalau mentalnya memang mental nggak mau disaingi, memang mentalnya pingin dipuji, pingin show ya kepada orang lain, maka kalau cuma punya motor Supra itu level redahan, dia harus punya motor Ninja. Nah, kembali ke siapa? Berarti kembali ke mental orangnya. Nah, padahal sama-sama sepeda motor bisa, yang penting bisa dipakai untuk berkendara, gitu kan? Nah, oke, mungkin ini cukup pengantar atau apa namanya materi terkait korupsi atau tindak pidana korupsi. Semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.